Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jangan jadikan anak pelampiasan amarah. Semua manusia normal pasti pengen punya anak, betul? Betul. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin dan seterusnya. Manusia normal di alam dunia pasti cowok suka cewek, cewek suka cowok, suka dengan anak-anak. Orang yang belum punya anak berusaha semaksimal mungkin pengen punya anak. Minum pil, minum jamu, minum kapsul, diurut, dipijit, direfleksi, pengen punya anak. Punya anak dipencet. Masukin ke resek. Di TV dibakar di Tanjung Priuk sama sampah. Anak adalah titipan. Amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya amanat wajib ditunaikan. Karena tanda orang beriman dan berbahagia, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang yang beriman yang berbahagia tandanya diantaranya orang yang menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan mereka menunaikan janji-janji mereka. Kita sayang sama anak, tapi ada yang salah sayang. Anak amanat titipan dari Allah yang wajib diarahkan oleh kita. Cuman kita manusia, Allah ciptakan malaikat diberikan akal tanpa nafsu. Allah ciptakan binatang diberikan nafsu tanpa akal. Manusia fitrah dasarnya dua-duanya ada. Akal ada, nafsu ada. Iya apa iya? Iya. Masya Allah. Kadang-kadang suami istri berantem. Istrinya sakit dengan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh suaminya. Gak bisa melawan sama suami, anak diunyang-unyang. Ada yang begitu? Ada. Sayang gak sama anak? Sayang. Panteskah kalau seorang istri marah sama suami yang dilampiaskan sama anak? Enggak. Pantes enggak? Anaknya gak punya salah. Tidak usah sampai anak diunyang-unyang. Contoh dulu di zaman Rasulullah ada seorang ibu bertamu kepada Rasulullah bawa bayi digendong. Rasul menyukai anak-anak, digendonglah bayi tadi oleh Rasulullah. Ternyata bayi tadi pipis. Ditarik oleh Muhammad sekaligus tak ditarik. Rasul bilang jangan. Air kencing ini bisa dibasuh, bisa dicuci. Sementara keterkejutan hati anak ini sulit untuk disembuhkan. Ditarik begitu saja, dilarang oleh Rasul. Karena menyebabkan jiwanya tergoncang. Apalagi kita kadang-kadang nafsu sama siapa, marah siapa, lampiaskan sama anak. Ini salah. Anak yang sering dimarahin jadi anak yang BODO. Kalau orang Sunda bilang geger kalongen. Otaknya itu jadi kagetan, diomelin melulu. Jadi udah gak tanggap lagi karena keseringan dimarahin. Makanya dalam Islam tanda orang takwa wal kadhiminal ghaid, kendalikan hawa nafsu. Kenapa? Nafsu terbagi dua. Anda silahkan lihat dalam surat Yusuf 53. Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu selalu mengajak manusia berbuat jahat kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Jangan kita membentak anak. Jangan memaki-maki anak. Walaupun anak salah, jangan salah mulu nih, salah. Anak mama yang cantik, yang ganteng, anak soleh. Ya Allah, kenapa begitu? Tuh, hati-hati. Mulutmu adalah harimau. Kalau Anda punya anak nakal, dasar anak nakal, nakal beneran, disumpahin. Bandel bener sih, bikin bandel tuh anak. Hargai apa yang mereka lakukan. Cari kelebihan dia apa nih anak. Kelebihannya. Misalnya dia pinter nyanyi. Nah kita dorong tuh kayak Putri. Biar nyanyi, baca salawatan, jangan nyanyi mulu kamu. Jadi seimbang. Ini anak pinter dalam ilmu berhitung.
Masukkan ke sekolah-sekolah yang memang fokus ke menghitung dan seterusnya. Arahkan apa yang terbaik dalam diri anak, bakatnya di mana. Bu, tiap anak tidak sama. Kadang-kadang yang namanya anak dimarahin aja. Akhirnya lama-lama anak ini nggak pede, nggak percaya diri. Karena kata dia, berbuat apa salah, berbuat ini salah, nggak pernah ada benernya. Anak ajarkan kepada mereka mandiri, pulang sekolah. Taruh sepatu di mana? Taruh tas di mana? Kalau pulang sekolah ganti baju, ya baju kotornya taruh di mana? Diajarkan anak mandiri. Ini anak pulang sekolah sepatu lempar, tas lempar. Biarin taruh di situ ada bibi, bibi. Ini anak nggak mandiri. Walaupun Anda orang kaya, mampu menggaji pembantu, tapi kapan mengarahkan anak biar dia seorang mandiri? Anak berlaku salah, ajak bicara, jangan dibentak-bentak, apalagi dipukuli. Dicubitin sampai pada biru tuh anak. Akhirnya anak jadi pendendam, dia pemarah, ngelawan, nggak bisa, emaknya gede, dia segede gini. Tapi batinnya ngegumpal, jadi anak keras kepala. Ini anak jadi pemarah. Kalau dia bertemu dengan teman-temannya, dia ingin berkuasa. Kenapa? Di rumah dia tidak berdaya, pergi keluar anak orang digebugin sama dia. Tidak mustahil. Kenapa? Salah perlakuan dari orang tua. La tagdob. Jangan kalian marah. Orang yang tidak marah itu adalah tempatnya surga. Masya Allah. Ketika ada orang ribut berantem, sampai tegang urat lehernya udah kelihatan, Rasul bilang, saya tahu bagaimana meredam amarah mereka. Sahabat bertanya, bagaimana Rasulullah? Ucapkan ta'uz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena apa? Amarah itu didorong oleh setan. Lalu apa lagi? Robah posisi. Kalau sedang berdiri dia marah, duduk atau berbaring. Kemudian apa lagi? Berwudu. Kenapa berwudu? Amarah didorong oleh setan. Yang namanya setan diciptakan oleh Allah dari api. Yang namanya api hanya bisa padam dengan air. Berwudu. Kalau masih tinggi amarah Anda daripada melampiaskan kepada anak-anak, langsung ada sholat sunat mutlak 2 rakaat. Pusat nafsu Rasul bersabda di udal kita, sejengkal ke bawah nafsu birahi, sejengkal ke atas nafsu dunia. Kalau Anda habis berwudu ada sholat sunat mutlak 2 rakaat, 2 kali ruku, ketekuk udal kita makin berkurang. 4 kali sujud semakin ketekuk. Selesai wudu dan sembahyang sunat mutlak 2 rakaat, walaupun marah masih ada, sudah ringan. Frekuensinya, mengendalikannya pun semakin mudah. Hati-hati, apalagi marah dengan siapapun. Di luar Anda tidak berani melampiaskan kepada anak. Kesel suami Anda selingkuh, anak dicubitin. Kesel suami Anda nggak ngasih duit yang cukup, anak dimarah-marahin, salah. Makanya Robbana ma khalaqta hadza batila, yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Binatang jalannya merangkang, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Manusia jalan tegak berdiri, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Tinggian mana? Tinggian otak. Kalau ada masalah pakai otak, jangan pakai nafsu. Jangan dilampiaskan sama anak-anak yang rusak anak kita. Rugi banyak istighfar. Insya Allah aman, amarah kita akan teredam.